Selamat siang jemaat Tuhan, apa kabar? Baik-baik, amin. Kiranya terpelihara semua dalam kasih karunia Tuhan, tim pelayanan, terima kasih Tuhan berkati. Saudara, hari ini saya akan mengajak kita belajar dari teks yang ada di 1 Petrus pasalnya yang kedua. Ya, mari kita buka bersama Alkitab kita di 1 Petrus pasal yang kedua. Yang saya ambil dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Satu Petrus pasal kedua. Mari kita membaca bersama Alkitab kita mulai dari ayat pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia. Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Sampai ayat ke-7 saja, saudara. Saya berikan tema pada hari ini adalah bertumbuh dan beroleh selamat. Itu di ayat yang kedua ya. Bertumbuh dan beroleh selamat. Saudara, hari ini kita akan belajar, kita bergerak. Bukan dari ayat kepada ayat. Tetapi kita akan bergerak dari penggambaran-penggambaran, kiasan-kiasan yang ada di teks ini. Ya, jadi kita berangkat daripada gambaran-gambaran, bukan urutan teks. Sekali lagi saya berikan tema adalah bertumbuh dan beroleh selamat. Bertumbuh dan beroleh selamat. Ya, tentu di sini saudara bukan berarti keselamatan kita itu karena usaha. Bertumbuh dan beroleh selamat. Seolah-olah keselamatan kita dapatkan karena usaha kita. Ya, tentu bukan demikian ya saudaraku. Keselamatan kita hanya oleh salib Kristus. Hanya oleh anugerah. Hanya oleh iman kepada pengorbanan Kristus, titik, itu tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diubah, ya. Tetapi makna di sini adalah saudaraku bahwa pertama, jika Anda dan saya sungguh ada di dalam karya keselamatan, maka kita ini pasti bertumbuh dan berbuah. Saya ulangi ya, makna yang pertama daripada teks ini. Jika kita sungguh ada dalam karya keselamatan, kita pasti bertumbuh dan berbuah. Artinya kalau kita tidak bertumbuh dan berbuah, maka belum tentu kita ada dalam karya keselamatan. Bisa jadi kita tidak dalam karya keselamatan. Nah, itu maknanya, oke. Yang kedua, saudara, sebagai orang yang telah mencicipi anugerah Tuhan, ya. Kalau dalam ayat yang tadi kita baca, ayatnya yang ke-3 itu adalah mengecap. Jikalau kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, makna yang kedua adalah sebagai orang yang telah mencicipi anugerah kebaikan Tuhan. Telah mengecap anugerah kebaikan Tuhan. Kita ini adalah orang yang berjuang. Di mana ayat tadi kita baca, karena itu buanglah. Kita adalah orang-orang yang berjuang, kita adalah orang-orang, tentu karena anugerah ya, tentu oleh anugerah. Kita ini berjuang saudaraku. Berjuang untuk apa? Untuk memastikan tidak ada yang menghalangi
kita dalam perjalanan iman untuk bertumbuh, memuliakan Tuhan dan beroleh selamat. Kalau kita telah mengecap kebaikan Tuhan, nanti kita akan soroti lebih. Saudaraku, jadi jangan sampai kita menafsirkan di sini bahwa kita harus seimbang sekali. Keselamatan kita bukan karena perbuatan. Ya. Tetapi di dalam kita menjalani karya keselamatan, menghidupi karya keselamatan Tuhan, ada perjuangan. Ada perjuangan, saudaraku. Itu mengapa bagian firman Tuhan yang kita baca dikatakan kepada kita, buanglah. Karena itu buanglah. Ada sebuah dorongan untuk kita sungguh-sungguh dengan apa yang kita kerjakan. Saudara, ketika gerakan kembali kepada iman atau sola fide itu dikumandangkan, dibawakan oleh para reformator, itu begitu penting di dalam sejarah gereja. Bahwa keselamatan bukan karena dibeli. Keselamatan bukan karena ada keluarga kita yang membayar uang tertentu di dalam kotak persembahan. Maka ada keluarga yang sudah meninggal bisa selamat. Tidak. Tapi oleh karena iman saja dalam Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Ada komunitas-komunitas Kristen tertentu di Eropa. Yang menafsirkan hanya karena iman ini artinya ya udah totally. Ini semua yang penting iman. Yang penting iman. Kita nggak bisa lakukan apa-apa. Kita tidak perlu lakukan apa-apa. Yang penting iman. Apa yang terjadi? Ada komunitas-komunitas Kristen setelah sekian puluh tahun, setelah 100 tahun. Menjadi komunitas yang paling rusak. Oleh prostitusi, oleh mabuk-mabuk dan berbagai kejahatan yang begitu menyedihkan. Oleh karena apa? Karena salah melihat bahwa kata iman ini ya memang kita percaya diselamatkan oleh karena iman. Tetapi saudaraku, jika, saya ulangi lagi. Jika kita sungguh dalam karya keselamatan, kita pasti bertumbuh dan berbuah. Artinya apa? Kalau kita tidak bertumbuh dan berbuah, belum tentu. Atau barangkali kita sebenarnya tidak dalam karya keselamatan. Itu tidak bisa ditawar, saudara ya. Baik, kita berangkat saudaraku. Ya, penggambaran pertama yang kita temukan di sini adalah kata bayi. Bagaimana Rasul Petrus berkata bahwa sama seperti bayi yang baru lahir. Sama seperti bayi yang baru lahir. Penggambaran yang pertama muncul adalah bayi. Mengapa? Karena kita dilahirkan kembali. Ini sebuah perlambangan yang sangat tepat, ya, sangat indah. Karena ini sedang membahas tentang kelahiran baru. Ini sedang membahas tentang buah dan karya keselamatan dan buah pertobatan. Penggambaran soal bayi begitu tepat. Ya, kenapa? Karena kita ini dilahirkan kembali secara rohani. Sama seperti yang pernah saya kutip, saudara. Kita ini lahir 2 kali supaya kita matinya 1 kali. Ya, itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Pak Stephen Tong. Kita secara rohani yang lahir 2 kali, kita matinya 1 kali. Jasmani saja yang mati. Tapi kalau kita cuma lahir 1 kali secara jasmani, kita akan mati 2 kali. Jasmani dan rohani ketika penghakiman. Jadi kalimat yang sangat baik. Nah saudaraku, kelahiran baru adalah sebuah perubahan. Kelahiran baru adalah hal yang bersifat batiniah. Di dalam batin. Kelahiran baru terjadi di dalam. Dikerjakan oleh Roh Kudus terjadinya di dalam. Ciptaan baru terjadinya di dalam. Kalau baptisan, ya baptisan air yang saya maksudkan. Itu adalah hal yang lahiriah. Hal yang di luar. Jadi apa yang terjadi di dalam batin, kemudian digambarkan, diungkapkan di dalam lahiriah, di luar melalui baptisan air. Nah ini kalimat adalah oleh John Stott. Bahwa yang di dalam batin terjadi satu kelahiran kembali, seperti baby yang baru lahir, maka secara lahiriah luar itu didramatisir. Ya, ini kalimatnya John Stott. Didramatisir dengan apa? Dengan sebuah baptisan. Ya tentu bukan maksudnya di sini baptisan sebuah drama, bukan ya. Maksudnya diungkapkan secara lahiriah
melalui baptisan. Tapi yang penting di sini adalah kelahiran kembali di dalam batin, dalam manusia batinia oleh Roh Kudus. Itu yang penting. Itu yang penting saudaraku. Jadi apakah baptisan air menyelamatkan? No, tidak. Kelahiran baru yang menyelamatkan. Yohanes 3 ayat 3. Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, kalau engkau tidak lahir kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Yang menyelamatkan itu bukan upacara proklamasi baptisan air. Penting gak? Ya penting. Itu proklamasi yang sangat penting. Tetapi yang menyelamatkan adalah kelahiran baru kembali dalam batin kita oleh Roh Kudus. Nah jadi saudaraku, penggunaan penggambaran bayi di sini memberikan kita juga pemahamannya. Bahwa apa? Bahwa tidak ada yang baru lahir langsung jadi orang dewasa. Saya pikir kalau ada yang lahir langsung orang dewasa atau mukanya minimal gitu ya. Lahir mukanya ternyata sudah muka orang dewasa. Gempar satu rumah sakit. Apalagi kalau lengkap dengan kumisnya. Gempar satu rumah sakit saudaraku. Jadi arti kedua di sini. Tidak ada yang baru lahir dalam sekejap langsung orang dewasa. Ini digambarkan seperti baby. Artinya apa saudaraku? Kita harus bertumbuh. Kita harus dalam proses yang Tuhan izinkan untuk menjadi dewasa. Terkadang orang percaya ketika baru ikut Tuhan. Ketika dia baru mengalami suatu pertobatan. Dia menggebu-gebu. Seperti jam ding-ding. Dong, 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 dong. Tapi lama-lama stop. Baik sih semangat seperti itu. Ya, tetapi saudaraku, itu tidak berarti bahwa seorang waktu dia baru percaya pada Tuhan, langsung lantas dia adalah seorang yang sudah dewasa. No, dia harus bertumbuh dulu. Dia harus izinkan Tuhan untuk mengerjakan proses yang ini dalam hidup dia, mendewasakan dia. Ya, saya akan bahas sedikit kelanjutan habis ini. Jangan lupa juga minggu lalu kita belajar bersama. Bahwa ketika Tuhan memproses kehidupan kita, tujuannya untuk mendewasakan kita, tujuannya untuk membawa kita semakin seperti Kristus. Ketika Tuhan memproses kita, banyak kali sebagai manusia yang terbatas, kita penuh ketidakmengertian. Mengapa ya Tuhan? Tapi setelah semua itu selesai, kita ada big picture, ada gambar yang besar. Kita sadar Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang kekal. Kita sadar Tuhan sedang mengerjakan nilai-nilai yang ilahi dalam hidup kita. Ya, nilai-nilai moral karakter yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ya. Nah saudaraku, proses itu kita semua tahu. Ya, banyak kali tidak menyenangkan. Karena untuk memproses kita yang sudah berpuluh tahun hidup dengan cara dunia. Berpuluh tahun hidup di bawah pengaruh budaya yang telah berdosa. Yang berpuluh tahun hidup di tengah didikan ajaran contoh teladan yang melenceng. Untuk akhirnya dibenerin, dikembalikan kepada gambar yang tepat di dalam Kristus. Itu butuh usaha, itu butuh proses. Yang bahkan di Alkitab sering digunakan gambaran seperti penjunan. Waktu dia bikin itu pot, dia bikin itu dari tanah liat. Ketika dia tidak senang, dia rombak kembali. Itu penggambaran ada di Perjanjian Lama. Wah ini gak bagus, gak sesuai. Dia rombak kembali sampai sang penjunan puas dengan pembentukannya. Saudaraku, itu adalah proses yang harus kita izinkan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita rangkul dengan sukacita. Mengapa? Karena waktu kita lahir kembali, kita seperti bayi. Kita seperti bayi. Kita perlu belajar dan belajar. Kita perlu dididik dan dididik. Ya saudara, jangan menyerah. Kalau Tuhan mendidik kita, jangan menyerah. Ya, itu ada di mana pesan itu? Ada di kitab Wahyu. Barang siapa ku kasihi, dia ku tegur, ku bentuk, bahkan ku hajar. Nah saudara, kembali masih kita bahas soal ini. Soal pertumbuhan. Karena tema kita apa? Bertumbuh dan beroleh selamat kan. Kita masih bahas ini. Saudara, berbicara bertumbuh, berbicara didikan, itu memerlukan waktu. Itu memerlukan usaha. Waktu kita kecil, ya atau katakan waktu saya kecil, saya nggak tahu saya mewakili kalian apa enggak. Waktu saya kecil, seringkali saya ingin cepat dewasa. Ya di belakang rumah kami itu ada meja pingpong. Itu orang-orang dewasa suka ngumpul main pingpong.
Tetapi kita yang anak-anak nggak menyenangkan. Wah jamnya, sudah jamnya. Anak-anak ayo tidur. Besok sekolah. Waduh kita jealous sekali. Ini orang dewasa asik banget sampai malam olahraga gitu ya. Apalagi kalau saya mulai melihat. Ini kok mulai ada bahan makanan lagi dipersiapkan. Ini malam ini menunya apa? Bubur ayam kah? Atau ayam panggang kah? Ya serius ini mulai oven kok dikeluarin. Waduh. Ini anak-anak akan dikesampingkan lagi nih alasannya suruh tidur gitu. Aduh andai saya cepat dewasa. Ya dulu saudara waktu saya kecil. Ada kalanya saya masih ingat ada memori seperti itu. Kita pengen supaya cepat-cepat bisa ikut dengan acara orang dewasa di sekitar kita. Atau waktu kita mengasuh anak ya. Karena merasa begitu kerepotannya. Kita ngomong aduh nak kamu cepet-cepet besar lah biar saya gak repot gitu. Ini ada yang salah sebenarnya, ini ada yang salah. Mungkin itu keluhan biasa, ucapan mulut biasa oleh karena kerepotan, kepenatan ya. Tetapi mengatakan itu pun ya orang yang ngomong itu pun sadar ya bahwa itu tidak mungkin. Ya, kamu cepetan dewasa lah, amin. Nggak mungkin. Yang ngomong pun sadar tuh nggak mungkin. Anak itu mesti dirawat. Saya berbicara juga sebagai orang tua. Harus diberikan makanan yang baik, yang seimbang. Bukan yang mewah, yang seimbang. Istirahat yang cukup, jam tidurnya kita atur. Meskipun dia gak ngantuk teriak, belum mau tidur. Ayo masuk kamar. Pokoknya kita matiin lampu. Papa tungguin sampai kamu tidur. Istirahatnya kita perhatikan. Sehingga dia bertumbuh dengan baik secara fisik. Kesehatannya itu baik. Kemudian anak itu perlu didikan. Perlu diajar, diingatkan, dan bahkan seringkali didisiplin. Supaya apa? Bukan hanya fisiknya, tetapi juga mental karakternya bertumbuh. Jadi bagaimana di dalam mendidik anak, itu butuh waktu, itu butuh usaha. Ya, kalimat ini saya dengar dari seorang psikolog yang spesialisasinya parenting. Dia katakan bahwa didik anak butuh waktu, butuh usaha, karena anak itu mengikuti teladan. Anak itu bukan diprogram, dia ikut teladan, butuh waktu, butuh usaha. Tapi banyak kali orang tua tidak mau buang waktu, tidak mau berusaha, maunya cepat-cepat. Saya waktu dengar kalimat itu sebagai orang tua, saya betul-betul merenungkannya saudaraku. Saudara, untuk bertumbuh dalam didikan yang baik, butuh waktu, butuh usaha. Jangan kita tidak mau keluarkan usaha, jangan kita tidak mau memberikan waktu. Kemudian berharap otomatis anak itu bertumbuh baik. Kesehatannya baik, fisiknya baik, karakternya baik. Itu mungkin agak sedikit untung-untungan. Kenapa saya bilang untung-untungan? Ada loh anak dalam lingkungan didikan yang enggak bagus banget. Tapi tetap bertumbuh jadi orang yang bagus. Ada enggak? Ada. Agak untung-untungan. Ya, kebalikannya pun ada. Lingkungannya bagus, ya, pendidikannya disediakan bagus, gedenya melenceng. Ada juga. Ya makanya saya bilang agak untung-untungan. Jadi bukan berarti kita tidak berusaha. Lakukan bagian kita. Berikan didikan yang baik. Butuh waktu, butuh usaha. Maka kita akan melihat anak itu bertumbuh dengan baik ya. Nah saudara kembali lagi saudaraku. Semua proses lahiriah itu. Yang dari tadi udah panjang lebar penggambaran sebagai soal anak. Itu sebenarnya menggambarkan apa yang juga terjadi secara rohani. Dalam Anda dan saya. Artinya membutuhkan waktu. Artinya membutuhkan usaha. Jangan lupa ayat 1 bilang apa? Buanglah. Ada satu tindakan yang diharapkan. Ada satu usaha perjuangan yang diharapkan. Ya, ayat keempat, datanglah. Jadi ini ada satu nasihat firman Tuhan yang jelas untuk kita bertindak. Itu menggambarkan sekali lagi keadaan rohani kita. Membutuhkan waktu dan usaha untuk kita bertumbuh saudaraku. Ya. Saya makin hari makin belajar. Semakin hari makin menyadari. Bahwa segala sesuatu yang instan. Segala sesuatu yang kayaknya cepet banget jadi. Biasanya kurang berharga. Ya. Ya. Saya gak perlu panjang lebar. Kesuksesan yang cepat terjadi. Biasanya tidak bertahan lama. Tapi sesuatu yang dipupuk nilainya tinggi. Ya. Nah saudaraku mengenai waktu, mengenai pembentukan, mengenai usaha. Di dalam 1 Timotius 3:6 Rasul Paulus juga berkata.
Kalau seseorang itu mau diangkat menjadi penilik di dalam rumah Tuhan, penilik jemaat, maka dia nggak boleh orang yang baru bertobat. Silakan baca ya, 1 Timotius 3:6. Dia nggak boleh orang yang baru bertobat. Artinya apa? Dia nggak boleh orang yang masih muda secara iman. Kenapa? Karena belum matang, belum teruji. Bahkan di ayat selanjutnya Paulus katakan, demikian juga seorang diaken. Nggak boleh orang yang harus diuji dulu. Kesetiaannya harus terbukti dulu. Jadi saudara, kita melihat bahwa waktu itu menguji segala sesuatu. Waktu kita izinkan untuk memproses hidup kita. Untuk boleh indah hari lepas hari. Butuh waktu, butuh usaha. Oleh karena itu saudara, mari kita cintai proses pembentukannya Tuhan. Jangan gerah. Jangan. Cintai proses pembentukan Tuhan. Ini terjadi bukan hanya dalam soal pelayanan. Soal keluarga, sebagai dalam peranan kita sebagai pasangan hidup, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakak adik. Ada proses. Mari kita cintai proses pembentukan yang Tuhan kerjakan untuk kita boleh menjadi indah dan memuliakan namanya. Nah, bicara hal seperti ini saudara, ini bukan hanya bagi mereka yang belum melayani. Bagi kita-kita yang sudah pelayanan, terlebih bagi kami hamba-hamba Tuhan. Saya mau katakan, cintai proses ini. Kita ini belum selesai belajar. Belum. Kita tidak boleh berhenti bertumbuh. Nggak boleh. Jangan karena udah mengajar, lantas udah nggak mau belajar. Oleh karena saya udah mengajar, udah nggak mau belajar. Ya, Charles Spurgeon suatu kali pernah katakan, kalau hidup saya ada 25 tahun lagi, saya akan belajar 20 tahun, saya akan mengajar 5 tahun. Ya tentu maksud dia bukan begini ya, 20 tahun belajar terus nggak mau ngajar-ngajar. Bersembunyi di dalam tempat bertapa. Kemudian baru keluar 5 tahun ngajar terus nggak belajar-belajar. Ya bukan saudara. Ini ngomongin soal porsi. Artinya dia sedang berkata, kalau ada 25 tahun, 20 tahun saya belajar. 5 tahun saya mengajar. Artinya apa? Bagi dia belajar di dalam proses yang diizinkan Tuhan. Itu mestinya berlipat-lipat daripada dia mengajar. Ya kalau dalam penggambaran dia kan 4 kali lipat. Tapi hari ini kalau orang sudah mengajar, berapa banyak yang masih mau belajar? Jangan berhenti belajar, jangan berhenti izinkan Tuhan memproses kita. Cintai pembentukannya Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, kita pasti haus. Ya, itu penggambaran ada di mana tadi? Ayat kedua dan ayat ketiga. Kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, kita haus, kita selalu ingin. Ya, saudara, kembali kepada perkataan yang tadi saya sudah singgung beberapa kali. Di ayat pertama dikatakan, buanglah segala kejahatan. Buanglah di sini adalah kata makna yang sama dipakai seperti melepas baju. Lepaslah, campakkan, jangan pakai lagi. Itu kata makna yang sama dalam buanglah di sini. Jadi buanglah di sini bukan seperti buanglah batu ke sungai. Ya batu itu memang bukan bagian dari kamu. Tapi buanglah sini seperti lepaskan pakaian yang tadi kamu pakai, lepaskan dan jangan pakai lagi. Saudaraku, ini proses yang kita pergumulkan. Dalam hidup kita masih ada baju-baju kotor. Kita belajar. Kita datang ke hadapan Tuhan dengan tulus, dengan jujur. Terlebih untuk dengar firman Tuhan seperti ini. Tuhan, waktu ku buka firman-Mu, Engkau bukalah hatiku. Periksa. Oh, this is beautiful. Ya, ini sangat indah. Nah, kemudian saudara, untuk kita bertumbuh, kita butuh firman yang murni. Kita butuh firman yang rohani. Gambarannya apa tadi saudara? Seperti air susu yang murni. Ayat kedua, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Bahasa King James-nya bagus ya. Milk of the word. Saya baru sadar, oh King James pakai kalimat itu ya. Milk of the word. Susu firman.
Artinya apa? Susu yang murni. Firman yang murni. Itu artinya saudaraku. Ini penggambaran yang sangat indah. Mengapa? Ya kita tahu, kita yang membaca literasi, bahwa minuman, air yang the best in the world. Apa saudara? Bukan kelapa, bukan air madu. Bukan Gatorade, udah pasti bukan. Ya, the best adalah air susu ibu. Di rumah sakit ibu dan anak pasti ada, mestinya ada poster. Selama 6 bulan tidak perlu berikan apapun. Bahkan air putih tidak perlu. ASI saja. Bayangkan. Sehingga ada orang yang gak tahu, gak ngerti dia. Apa yang terjadi? Dia bikinin anaknya atau cucunya dia campurin madu gitu. Madu sehat dari lebah nih. Oh enggak boleh. 6 bulan pertama ASI saja. Kenapa? Itu udah minuman yang paling nutritious. Yang paling sehat, yang paling kaya. Dan paling penting ya, paling murni. Bahkan anak-anak di umur-umur begitu, kalau ada gangguan kesehatan, Anda tahu saran pertamanya apa? Kasih banyak ASI. Karena di dalam penuh dengan nutrisi dan juga antibakteri, melawan kotor di dalam mulut, segala macam saudaraku. Ya, ada efek menyembuhkan. Waduh. Jadi waktu firman Tuhan pakai kata milk of the word. Susu firman ini berarti soal kemurnian. Ini soal kemurnian saudaraku. Seperti air susu ibu yang dibutuhkan oleh bayi yang baru lahir. Selalu ingin, selalu haus, selalu membutuhkan. Ini penggambaran ya. Kita yang pernah jadi orang tua tahu baby baru lahir bisa setiap jam minta dan butuh air susu yang murni. Bisa setiap jam. Demikian orang percaya yang lahir kembali, yang lahir baru. Kita butuh firman terus menerus di setiap waktu. Kita butuh firman. Saudaraku coba ingat kembali ketika awal mula ikut Tuhan. Dengan cinta semula yang menggebu-gebu buat Tuhan. Anda baca Alkitab, waduh lembar demi lembar penuh haus, penuh rindu. Kemanakah semangat itu? Kemanakah semangat itu? Ini juga teguran Tuhan di kitab Wahyu kepada jemaat di Efesus. Kasih-Mu yang semula kepada juru selamat-Mu mana? Ya saudara, kiranya juga menjadi peringatan buat kita. Selwyn di dalam komentarnya untuk ayat ketiga. Ya, di mana bunyi ayat ketiga adalah, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, hauslah. Okay. Nah di dalam komentarnya dia katakan gini, kamu telah mencicipi rasanya, karena itu hauslah terhadapnya. Sehingga saya rindu bertanya bagi kita semua, apakah kita telah mencicipi rasanya? Apakah kita telah mencicipi kemurnian daripada firman Tuhan? Apa kita telah mencicipi bahwa firman itu hidup? Firman itu begitu penting bagi hidup saya. Jika sudah, hauslah terhadapnya, saudaraku. Hauslah terhadapnya. Mari kita beranjak dari penggambaran biologis baby yang butuh air susu. Petrus masuk ke dalam penggambaran bangunan arsitektural. Ya, di mana di ayat ke-6 perkataannya, penggambarannya tentang batu yang membangun sebuah bangunan. Ya, nah ayat ke-6 ini adalah kutipan daripada Yesaya 28 ayat 16. Ya, saya bacakan yang ada di Yesaya buat kita. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ya, kalau di dalam ayat ke-6 kutipan yang Petrus ambil di sini, yang percaya tidak akan dipermalukan. Ya. Saudaraku, pertama yang saya ingin soroti adalah kata batu yang terpilih dan mahal. Di dalam
kutipan yang dipakai Petrus, batu yang terpilih dan mahal. Tapi dalam Yesaya tadi adalah batu teruji yang mahal. Kata mahal ini kembali digunakan oleh Petrus. Setelah sebelumnya di pasal 1 juga dia pakai. Bahwa kita diselamatkan bukan dengan barang fana. Bukan dengan emas perak. Tapi dengan darah yang mahal. Precious. Time. Ini adalah kata yang diulangi kembali oleh Petrus di sini. Bahwa apa yang ada pada kita, yaitu darah yang menebus kita, yaitu Kristus adalah batu penjuru, mahal dan teruji. Saudaraku, bagaimana sesuatu yang mahal itu dinilai? Diuji, dibuktikan. Bagaimana orang tahu ada logam tertentu berharga, ada logam tertentu tidak terlalu bernilai. Diuji, dibuktikan. Saya jadi ingat suatu kali saya sama mertua saya. Pergilah kami ke tempat uji batu. Karena kami yakin bahwa ini batu ini emerald nih. Wah, ini warna hijaunya meyakinkan ya. Ya udah kita bawa ke lab, kita bayar harganya. Tunggu. Keluar hasilnya. Apa saudara? Ya, tidak jadi senang kita. Itu adalah beling. Keterangan bahasa Inggrisnya man-made material. Ya, itu materi buatan orang alias beling ijo. Mungkin pantat botol yang kebetulan ijo digosok-gosok. Bagaimana sesuatu yang berharga dinilai, diuji, dibuktikan. Kristus adalah batu karang, batu penjuru yang teruji. Yang bernilai dan yang tidak fana. Ya, bagi yang tidak percaya dikatakan jadi batu sandungan. Jadi batu sentuhan. Bagi yang tidak percaya. Ya, ada kalanya waktu Anda dan saya memberitakan tentang Kristus dan Injilnya yang mulia. Ada kalanya tidak terlalu dihargai oleh orang yang dengar. Oh saudaraku, jangan berkecil hati, itu bukan berarti bahwa Injil Kristus kita beritakan tidak berharga, tidak bernilai. No. Tetapi tidak semua orang hatinya telah terbuka dan mengerti betapa bernilainya itu. Gak apa-apa, doakan. Nanti dia akan mengerti. Doakan dia. Sebab apa yang ada pada kita itu janji di dalam Kristus. Apa yang ada pada kita itu Kristus sang batu penjuru. Itu teruji dan bernilai. Keberhargaan Kristus dibuktikan dan diuji melalui apa? Sejarah. Melalui sejarah saudaraku. 2000 tahun berlalu. Nama mana yang lebih harum? Tidak ada. 2000 tahun telah berlalu. Nama mana yang lebih mulia? Tidak ada. Nama mana yang lebih memberikan pengharapan akan keselamatan kekal? Tidak ada. Yang memberikan pengharapan kepada umat manusia. Memberikan pengharapan bagi yang putus asa. Yang tidak berdaya. Nama mana? Tidak ada. Nama Kristus saja. 2000 tahun tidak bisa terhapus saudaraku. Kita tahu Tuhan kita tidak pernah cetak kartu nama. Tidak pernah punya blog pribadi kan. Tapi 2000 tahun sekali lagi. Nama mana yang lebih harum. Kristus adalah batu yang teruji. Yang berharga. Di ayat ke-7. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ada dua macam batu di sini. Bagi kita yang percaya, ini adalah batu penjuru yang sangat berharga. Bagi yang tidak percaya, sebuah batu sandungan. Ya, batu sandungan di sini bukan gini ya. Kamu jadi orang Kristen jangan jadi batu sandungan lu. Bukan ya, itu diasosiasikan ke orang. Tapi ini kan Kristus. Artinya bagi yang tidak percaya, dia sebuah batu sentuhan. Suatu batu sandungan. Artinya apa saudaraku? Bagi kita yang percaya, Kristus adalah keselamatan dan berharga. Tapi bagi yang tidak percaya, akan dihakimi. Akan tersandung, akan dihakimi. Nah, jadi saudaraku,
Dua penggambaran ini perlu kita pelajari sedikit. Yang pertama dikatakan bahwa bagi kita percaya dia adalah batu penjuru. Immovable foundation. Dasar yang tidak goyah. Batu penjuru ya di dalam arsitektur pada zaman itu adalah batu yang digunakan sebagai sebuah patokan di pojok. Ya, bahasa Inggrisnya apa? Cornerstone. Cornerstone adalah batu yang ada di pojok. Karena mereka membangun rumah yang berbentuk sudut, maka di sebuah pojok harus ada batu yang menjadi arah. Kemana garis tembok batu itu akan disusun. Kalau enggak akan mencong-mencong. Ya, jadi cornerstone itu harus memberikan patokan. Oke, ini beloknya tegak lurus begini. Dan bukan hanya memberikan patokan, cornerstone itu juga menjadi batu yang paling bawah yang kuat. Di mana di atasnya akan dibangun batu-batu yang lain. Jadi Kristus adalah batu penjuru, artinya hidup kita itu mengikuti patokannya. Hidup kita mengikuti teladan arahnya. Dan bukan hanya itu, hidup kita dibangun di atasnya. Dialah dasar. Ini indah sekali saudara penggambaran ini ya. Ini indah sekali penggambaran ini. Di ayat ke-5 di atas dikatakan ya. Saya agak mundur. Sekali lagi kita bahas melalui penggambaran, melalui kiasan. Jadi bukan berdasarkan urutan ayat. Ayat ke-5 dikatakan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kita juga dipakai sebagai batu hidup. Tapi kita harus dibangun ikuti patokan sang cornerstone. Kita ikuti arahnya. Mata kepada Kristus. Mata tertuju pada Kristus. Kemudian kita dibangun di atasnya. Saudara, hidup kita hari ini apa menjadi patokan kita? Apa yang jadi kompas arah kita? Jangan sampai dunia dan trennya yang menjadi patokan kita. Jangan saudaraku. Jangan sampai arah-arah angin gak jelas, rupa-rupa angin gak jelas yang jadi patokan yang menjadi hal yang kita ikuti begitu. Jangan. Kristuslah cornerstone. Di mana hidup kita dibangun atasnya. Nah, dan biasanya di dalam arsitektur pada zaman itu. Cornerstone juga dilengkapi dengan capstone. Capstone itu apa? Kalau Anda pernah melihat ada lengkungan-lengkungan pintu. Lengkungan-lengkungan gerbang yang melengkung. Maka ada batu paling atas. Keystone. Batu itu adalah yang paling terakhir. Ketika keystone, karena dia punya lengkungan gerbang pintu dibikin dari batu disusun. Ketika di tengah-tengah ada satu celah, ya bentuknya kira-kira seperti ini. Maka keystone yang sangat pas itu akan diselip ke dalamnya. Waktu diselip dia mengunci gerbang dan ak ini, tidak copot. Itu adalah keystone. Di gambaran lain dikatakan Kristus juga batu yang menjadi penyempurna. Jadi bukan hanya patokan, bukan hanya menjadi dasar yang dibangun. Dia juga penyempurna, keystone and capstone di dalam sebuah bangunan. Hidup kita utuh, lengkap dan selesai oleh Kristus. Saya berharap ada amin. Tanpa Kristus keystone, hidup kita bukan hanya tak lengkap, hidup kita goyah. Seperti gerbang yang enggak kelar. Yang kalau kena dorong itu mungkin akan runtuh batu-batunya. Tapi karena Kristus adalah keystone, hidup kita utuh, lengkap, selesai. Sehingga waktu kita merasakan di dalam badai, tantangan, tekanan sekalipun. Kita ingat kembali siapa kita dalam Kristus. Oh, ada Kristus dalam hidupku. Aku utuh, aku lengkap, aku selesai. Indah saudara ya. Saya jadi ingat lagu Mandarin, tapi saya agak lupa liriknya. Ya, Yao Liao Chu Hayo Sema. Udah ada Tuhan, mau apa lagi? Itu kalimat bagus saudara. Pertama saya mendengarkan lagu itu dan menyanyikan, saya berurai air mata. Saya merasa Tuhan, seringkali kami ini gak puas. Dengan banyak sekali dalam pikiran kami, andai ada ini kami pasti lebih happy. Andai kalau begini keadaan mungkin kami lebih bahagia. No. Ketika ada Kristus. Di lagu yang tadi saya sebutkan. Hayo Sema. Mau apa lagi? Ini memang gak gampang saudaraku. Kita ini darah dan daging. Tapi kita perlu beritahu kepada jiwa kita. Kamu udah punya Kristus.
cornerstone, keystone. Hidup kamu utuh, lengkap. Yang lain cuman pelengkap. Jangan dibalik. Saya lanjutkan saudaraku. Saya selesai. Kristus adalah batu penjuru. Kristus adalah batu yang menjadi dasar di mana gereja Tuhan dibangun. Itu adalah apa yang Petrus sampaikan di sini. Ya. Dari ayat 1 sampai 7 bahkan seterusnya kita bisa mendengarkan, kita bisa menangkap itu. Bahwa ingin Petrus utarakan di sini adalah tidak ada nama lain, tidak ada manusia lain yang menjadi dasar. Tidak ada. Kristus saja. Ini penting. Sehingga dari pemahaman ini kita harus menghentikan polemik. Daripada perkataan yang banyak kali disalah tafsir. Kamu adalah Petrus. Di atas batu ini akan kubangun jemaatku. Alam maut tidak menguasainya. Oh, artinya di atas Petrus ya. Di atas tahta Petrus ya. Engkau adalah Petros. Di atas Petra ini. Beda. Artinya apa? Di atas Kristus. Jadi bukan atas Petrus atau kepemimpinannya. Jawabannya adalah bukan. Kita harus hentikan polemik itu. Tapi di atas Kristus. Batu karang. Sang batu penjuru yang mahal dan teruji. Hidup kita. Gereja. Itu dibangun. Jangan ada seorang manusia pun. Kita atau siapapun yang mencoba meninggikan diri. Karena Tuhan tidak membagi kemuliaannya dengan siapapun. Tapi hanya Dia yang menjadi dasar dan kepala daripada gerejanya. Ya. Nah, saya kira hari ini itu yang saya ingin sampaikan dalam tema kita bertumbuh dan beroleh selamat, pelajaran dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1-7. Tuhan memberkati.